kasih. Mohon izin Bapak sebagai kepala kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kami datang ke sini mewakili Bapak. Kami diutus untuk mewakili beliau. Pada pagi hari ini kami ingin berbicara terkait dengan kinerja pegawai ASN. Berbagai karakter, berbagai masalah, atau kalau kita berbicara terkait dengan ASN sebenarnya adalah bagaimana kita punya niat untuk memajukan kantor tersebut. Ada beberapa hal, kami sudah berpindah-pindah tempat dan berpindah-pindah pulau. Sebenarnya yang jadi masalah dalam kantor itu bisa berkembang atau tidak berkembang adalah sektor internal kita sendiri. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Next. Ini adalah kurikulum vitae saya, bahwa saya ini dulu dari PLAUD. Mohon izin Bapak, saya berdiri Bapak. Saya dari PLAUD, saya ANT 3, ANT 2, dan ANT 1. Kemudian saya masuk di perhubungan itu di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat di Kapel, itu saya merasa bahwa ketika saya ANT 1, saya membawa kapal, saya merasa saya paling hebat. Tetapi ternyata ketika saya masuk di perhubungan, saya merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa, nothing, tidak ada siapa-siapa. Kecuali saya harus merubah diri saya sendiri, yaitu pendidikan saya. Saya mulai sekolah di S2, sumber daya manusia, kemudian kemarin di direktorat kebetulan karena saya 2,5 tahun, saya sempat ngambil S3 saya. Jadi sudah selesai, makanya saya dipanggil, sudah gelarnya doktor. Ya, karena yang lainnya saya harus bisa, ketika seorang pegawai negeri ingin melakukan sesuatu perubahan, itu dilihat dari pendidikan, kemudian baru kita bisa bicara terkait dengan apa sih kedepannya perbaikan kepada kantor-kantor itu tersebut dengan pendapat dan masukan daripada kita. Kita lebih baik berpendapat. Berpendapat itu ada dua kemungkinan, yaitu diterima atau tidak diterima. Tetapi kalau kita tidak berpendapat, maka ada satu kemungkinan, yaitu pasti tidak diterima. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada perubahan ASN ini, kasih pendapat semaksimal mungkin, kasih masukan semaksimal mungkin kepada Bapak Pimpinan. Agar apa? Agar perubahan karakter seorang istilah kantor itu dapat berubah, dapat maju, itu bukan karena kemampuan pimpinan, tapi itu karena kemampuan dari pegawai itu sendiri. Bahwa rekrutmen dari PNS itu sendiri sebenarnya dari ada kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah tersebar ada pola pembibitan dari taruna-taruni di PIP ya. Mungkin belum dapat ya ini, tapi kami dapat dapat tiga di Lembar, yang lainnya tersebar di mana. Itu karena kebutuhan dari teknis, khususnya perhubungan laut teknisnya, terkait dengan kebutuhan untuk awak kapal, kebutuhan daripada marine inspector itu sendiri masih kurang. Kalau mungkin Bapak Ibu ini kalau memang dari umum, silahkan Bapak Ibu bersekolah mungkin di sektor-sektor perkapalan itu untuk menutupi kebutuhan daripada organisasi, khususnya marine inspector dan pekerjaan-pekerjaan teknis lainnya. Jangan sampai Bapak Ibu itu kerjakan grade 7 tetapi mendapatkan grade 5, itu saya tidak mau. Ya Bapak Ibu kerjakan grade 7 ya resikonya beban kesejahteraannya akan meningkat. Tadi yang saya sebutkan di awal yaitu bagaimana ya meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang ASN. Manajemen kinerja adalah position and performance based salary. Ini promosi, saksi, atau tercapainya kinerja. Jadi semua ada promosi.
Kalau sudah mampu ya kita dipromosikan. Kalau tidak mampu ya stay di situ. Sistem seperti bukan istilahnya dia ingin mendidik Bapak Ibu itu bukan sebagai Superman, ya. Dia ingin istilahnya kantor yang istilahnya bukan sebagai Bapak Ibu itu sebagai Superman kerja dari pagi sampai malam, tidak. Mendidik ingin karyawannya ASN itu bekerja dengan rasa tanggung jawabnya. Tidak perlu lagi harus itu diatur dan bikin atau diperhatikan satu persatu. Tapi intinya adalah kerja itu berdasarkan tanggung jawab Bapak Ibu untuk peningkatan istilah peningkatan program yang diinginkan yang ingin dicapai oleh Bapak pimpinan. Aktualing apa yang sudah kita lakukan, kenyataan apa yang sudah kita kerjakan, hasilnya mana, bentuknya apa, output. Biasanya selalu kalau ada SPT males, outputnya seperti apa sih? Malas saya beli laporan. Misalnya ada SPT kemudian pergi ke Jakarta, pulang itu tidak membuat laporan apapun, kasih SPT, kasih uang tiket, kemudian minta uang kembalian dan jalan perjalanan. Loh, outputnya apa? Kamu jalan ke Jakarta itu apa? Jalan ke Lombok ini apa outputnya? Jalan ke Senggigi ini apa outputnya? Tidak ada plan. Tidak ada aktualing untuk laporan. Selalu hanya mengatakan hak saya sudah jalan tugas saya. Setelah itu lupa. Jadi apa sih tugas saya di Jakarta itu? Pimpinan ngirim saya itu tujuannya apa sih? Hari pertama kerjanya apa? Mendengarkan apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? Kemudian dilaporkan. Itu aktualing. Dan controllingnya apa? Controllingnya bagaimana kita lihat arsip dan database yang ada. Itulah yang diinginkan sistem manajemen kinerja yang terjadi. Maka kita tinggal evaluasi. Tugas pimpinan adalah mengevaluasi. Aktualingnya seperti apa sih? Controllingnya seperti apa? Setelah itu semua terjadi, maka kita lihat pembinaannya seperti apa. Oke, semua sudah dibina dengan diberikan sertifikat atau bentuk penghargaan dari Pak KUPP sebagai bentuk penghargaan menjadi pegawai teladan bulan ini, gitu. Bulan apa nih? November. Kehadiran, ke ini. Jadi mereka semangat, terpacu. Antara satu dan lain, Bapak Ibu semua terpacu. Ternyata Bapak pimpinan kita ini memperhatikan kehadiran kita, memperhatikan absen kita, memperhatikan kinerja kita, memperhatikan arsip taris kita, memperhatikan memperhatikan semua yang kita lakukan ternyata diperhatikan. Persahabatan, persaudaraan. Sebagai ketua umum ya Pak. Iya. Kan bersama juga Bapak. Semoga selalu sukses Lombok ya. Iya, terima kasih Bapak. Nanti saya sampaikan salam hormat dari Pak KSOP juga untuk rekan-rekan karena tidak bisa hadir. Terima kasih Bapak.